Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kembali kepada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita akan mulai membahas tentang lanjutan soal EHB BKS Matematika Provinsi Jawa Timur. Bagaimana soalnya? Nah, seperti itu dengan tema pedagang hewan. Kali ini kita akan bahas nomor 11, 12, 13, dan 14. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Yuk, kita intro terlebih dahulu. Check it out. Soal EHB nomor 11 dengan tema pedagang hewan. Apakah kalian sebagai seorang pedagang hewan? Atau orang tua kalian sebagai pedagang hewan? Ya, kita pelajari materi tentang pedagang hewan. Meskipun sekarang belum Hari Raya Idul Adha. Oke, nomor 11, temanya pedagang hewan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak berjualan sapi dan kerbau. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Pak Mahmud menjual sapi dan kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15 ekor. Oke, jika X menyatakan banyaknya sapi dan Y banyaknya kerbau, maka model matematika dari masalah tersebut adalah, kita disuruh mencari model matematikanya. Oleh karena itu, yuk kita check it out. Soalnya seperti ini, guys. Jadi sebelum kita membuat soal caranya kita buat tabel terlebih dahulu ya. Tabelnya itu di sini. Nah, kayak gini. Kalau belum buat model matematikanya kita buat tabel biar mudah. Nah, terus ada di sini juga ya. Oke. Nah, oke ya. Ya. Next. Nah, di kolom yang terakhir ini kita tulis maksimum. Entah maksimum atau apa aja. Kita lihat ya. Kita baca ulang lagi. Harga seekor sapi dan kerbau di Jawa Tengah berturut-turut 9 juta dan 8 juta. Berarti ini berkenaan dengan harga ya. Maka ini ditulis harga. Oke, harga beli. Kayaknya gitu sih. Modal yang ia miliki adalah 124 juta. Nah, yang kita tulis terlebih dahulu itu adalah modal. Karena modal itu 124 juta. Modal itu termasuk juga max ya. Di max. Maksimumnya 124 juta. Kan nggak mungkin toh Pak Mahmud itu lebih dari 124 juta kan nggak mungkin. Itu namanya maksimum. Ya 124 juta. Saya tulis gini aja ya. Oke. Next. Oke, berarti kalau modalnya berarti harga beli ya itu ya atau modal. Nah, sapi. Oke, sapi itu adalah X. Oke, kerbau itu adalah Y. Sapinya harga seekor sapi dan kerbau berarti menyebutkan sapinya dulu ya. Sapinya 9 juta berarti kerbaunya 8 juta. Hati-hati. Juta dan kerbaunya 8 juta. Oke. Next ini ditambah terus ini maksimum. Oke, nanti aja. Pak Mahmud menjual sapi kerbau di Jakarta. Oke, berturut-turut 10.300.000 dan 9.200.000. Ini nanti ini namanya FXY. Karena tidak ada maksimumnya. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih. Nah, kata-kata tidak lebih ini berarti maksimum dari 15 ekor. Maka di sini 15 tuh. Terus ini adalah kandang. Cara membuatnya. Kandang yang ia miliki hanya dapat menampung tidak lebih dari 15. Terus ininya apa, Pak? Oke, ininya ditulis X sama Y gitu aja. Oke? Oke. Next, maka saya ganti warna hijau biar kelihatan. Nah, 9 juta plus 8 juta ini kan tidak boleh lebih dari
modalnya 124 juta, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sama juga kandangnya ini kan tidak lebih dari 15, maka tulisannya seperti ini. Ini dikasih tambah, ini kasih tambah. Otomatis, maka model matematikanya yang persamaan pertama itu ini. Ini persamaan pertama saya tulis, ini saya rata dulu karena belum dibutuhkan. 9 juta plus 8 juta, 9 juta, jutanya dicoret aja, maka jadi 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 124. Jutanya saya coret, sret, sret, sret. Jutanya kalau nyoret semuanya dicoret ya. Tuh. Terus persamaan kedua ini. Persamaan kedua jadi x plus y kurang dari sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah C. Oke, C. Jawaban C. Adakah yang sama dengan C? Nggak ada ya. Ada yang di bawah ini beda, ini tandanya salah. Oke. Jadi jawabannya nomor 11 adalah C. Gitu. Yuk kita next. Terus Pak, yang 10.300 sama 9.200. Oke, kita bahas pada soal berikutnya. Check it out. Ya, kita masuk ke nomor 12. Nomor 12 gimana? Masih tetap sama seperti ini ya. Berilah centang pada pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini dan boleh lebih dari satu jawaban. Titik 15,11 merupakan salah satu titik kritis dari sistem bertidaksamaan linear pada wacana di atas. Titik 4,11 merupakan salah satu titik kritis. Titik 4,11 merupakan titik maksimum. Ada 15 sapi yang membuat Pak Mahmud mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, kita cek ya. Tadi pembahasan sebelumnya kita mendapatkan persamaan, yaitu persamaannya adalah, saya tulis mana? Oh, di sini ya. Persamaannya itu adalah 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 124. Terus x ditambah y kurang dari sama dengan 15. Kita menentukan x sama y-nya ya. Kita cari x-nya berapa, y-nya berapa gitu. Ya nanti biar jelas gitu gambarnya. Kita cari x-nya dulu aja deh. Terus ini dikali 1, ini kali 8. Ini 9x plus 8y 124. Terus ini 8x plus 8y 15 kali 8 120. Iya, good. Kita kurangi 9x kurangi 8x jadinya x, 8y kurangi 8y habis. Ini jadi 124 kurangi 120 4 ya. Oke. X-nya ketemu 4, Y-nya ketemu berapa? Kita pakai persamaan yang kedua ini. Oke. Maka X plus Y sama dengan 15. Jika X-nya 4, saya tulis 4 plus Y sama dengan 15, maka Y-nya sama dengan 15 dikurangi 4. Y sama dengan 11. Oke. Jadi kerbaunya 11, sapinya 4. Oke, next. Kita mencari titik kritisnya. Titik kritisnya gimana dari pernyataan yang pertama dulu. Pernyataan pertama itu kan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 124. Jika x-nya 0, berapa y-nya? Maka x-nya 0 ini kita masukkan 9 kali 0, kan habis. Saya coret. Maka y-nya sama dengan 124 dibagi 8. Berapa? Maka y-nya ketemulah piro rek? Piro ya emang ya? Wih, piro wih? 15,5. Oke. Y-nya ketemu 15,5. Terus sekarang jika y-nya 0,
X-nya berapa gitu kan ya. Nah, Y-nya 0 maka ini kita coret. Jadi 124 dibagi 9. Ya, ini kan tadi kan 9Y. Oke, ini kita coret. 124 bagi 9. X-nya sama dengan 124 dibagi 9. Ketemunya berapa ya kira-kira? 90/34. Berarti kemungkinan 13, 11, berapa ya? 13,7-an lah atau 8. Ya gitu ya. Heeh. 7 atau 8 lah gitu. Oke, next. Ini maka ini titiknya untuk persamaan 1 itu titiknya adalah 0,15,5 sama titiknya adalah 13,7,0. Oke. Next untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu kan X plus Y kurang dari 15. Maka jika X-nya sama dengan 0, otomatis Y-nya sama dengan 15. Dan jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 15. Itu ya. Oke, kita gambar grafiknya. Grafiknya kita gambar di sini. Mudah-mudahan ada space-nya. Nah, oke, kita cari space-nya untuk pernyataan satu dulu ya. 0,15 ini Y, ini adalah X. 0,15 berarti di sini 15,5. Untuk yang ini ya, ini tadi kan ini belum valid 13, berapa, saya juga lupa. 104 bagi 9, itu kemungkinan 13, berapa. Terus yang ini adalah 13, berapa. Nah, ini ditarik garis. Terus karena pernyataan pertama ini tandanya kurang dari, maka yang diarsir itu yang mendekat, yang benar itu yang mendekati angka 0. Yang salah itu yang menjauhi angka 0. Oke, next. Terus untuk pernyataan kedua itu kan X plus Y kurang dari 15. Maka Y-nya 15, X-nya juga 15. Nah, ini gini. Nah, kan gitu. Maka di sininya yang karena tandanya kurang dari, maka yang benar itu kan mendekati 0. Maka yang saya hasil yang salah. Oke. Salah. Jadi titik kritisnya yang ini 13, berapa itu, dan ini adalah 15. Yang titik tengah ini juga titik kritis. Titik kritisnya adalah mana pulpennya? Ini ya. X-nya 4, Y-nya 11. Maka ini adalah 4,11. Ini titik kritis yang pertama. Titik kritis yang kedua itu ini. 0,15. Titik kritis yang ketiga ini. Ini adalah 13,7 atau berapa kan gitu ya. Ya mendekati lah. Anggap aja 14,0. Pak, kenapa kok dibulatin 14 gitu? Karena ini mendekati 14. Masa ya sapi atau kerbau itu koma, kan nggak mungkin ya. Makanya sapi atau kerbonya kita bulatkan jadi 14 itu. Jadi 14,0, 0,15 dan 4,11. Ini adalah titik kritis. Oke, kita bilang titik 15,11 merupakan salah satu titik kritis dari sistem pertidaksamaan linear pada wacana di atas. Ini salah. Karena 15,11 ini nggak masuk pada tiga titik kritis ini. 0,15, 4,11, 14,0. Titik 4,11 merupakan salah satu titik kritis dari sistem ketidaksamaan linear pada wacana di atas. Oke, ini benar. Oke, titik 4,11 merupakan titik maksimum dari sistem ketidaksamaan linear pada wacana di atas. Kemungkinan iya, nanti kita cari. Oke,
Ada 15 sapi yang membuat Pak Mahmud mendapatkan keuntungan maksimum dari wacana di atas. Kayaknya nggak bisa. 15 sapi. Y itu kan kerbau loh. Sapinya itu 14, bukan 15. Maka ini salah. Ini salah. Itu ya. Oke, kita mencari titik maksimum. Kita cari titik maksimum terlebih dulu, kita butuh yang namanya space terlebih dahulu. Oke, titik maksimum kita gunakan 4,11, 0,15, 14,0 ya. Oke. Kita pakai space nomor di sini. Karena jawabannya hampir sama dengan nomor 13. Keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Mahmud dari hasil penjualan sapi dan kerbau adalah titik-titik rupiah. Kita hitung titik maksimumnya. Oke, titik kritisnya saya tulis tadi adalah 0, berapa tadi? 15 ya. 0,15. Oke, 0,15 terus 4,11 sama satu lagi adalah 14,0. Ini titik kritisnya. Ini F X, Y. Nah, ini. Jadi ini penjualannya. Penjualan menjual sapi kerbau di Jakarta dengan harga berturut-turut 10.300.000. Kita cari untung. Untung sapi. Untung X. Jadi 10.300.000 dikurangi 9 juta. Jadi sama dengan 1.300.000. Ini kan untung X. Terus untung Y-nya 8 juta. Sorry, 9.200.000 dikurangi 8 juta. Tahu ya? Oke, 1.200.000. Jadi gini, untuk untung itu harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya tadi 10.300.000 dikurangi harga belinya 9 juta. Jadi untung untuk sapi itu 1.300.000. Untung untuk kerbau itu harga jualnya 9.200.000 dikurangi 8 juta. Jadi untung kerbau itu 1.200.000. Maka untuk mencari keuntungan maksimum 1.300.000 dikalikan X ditambah 1.200.000 dikalikan Y sama dengan berapa gitu. Next. Berhubung ini X-nya 0, maka 1.300.000 ini dikalikan 0 ditambah 1.200.000 dikalikan 15. Berapa ya? 18 juta. Suwen kamu kalau ngitung. Makanya yang cepet dong kalau ngitung. Yuk, 1 juta. Sorry. 1.300.000 dikali 4 ditambah 1.200.000 dikali, sorry ini 11 ya. 1.300.000 dikali 4 sama aja dengan 13 kali 4 itu 4.200.000. 4,2 juta ditambah 1,2 dikali 11 itu 132. Jadi ini adalah 13.200.000. Pak kok cepet ngitungnya? Iya dong. 13.200.000 tambah 4.200.000 itu kan 17.400.000. Oke, next. 14,0. Ini artinya 1.300.000 dikali 14 ditambah 1.200.000 dikali Y-nya 0 ya. Sama dengan berapa ini? 14 kali 13.
Piro ya? 13 juta. 13 kali 4. Sorry. 13 kali 4 itu 52 ya. Sorry, ini 5.200.000. Jadi ini adalah 18 juta ya. 18.400.000. Sedangkan ini 13 kali 14 ini 30 juta. 13 juta. Oh, ini 18.200.000. Oke. Jadi titik maksimumnya yang paling besar itu ini 18.400.000 ini. Yang paling besar. Yang maksimum. Jadi jawabannya adalah di sininya 18.400.000. Oke. Next. Untuk yang menjawab tadi berarti kemungkinan besar untuk nomor 12 titik 4,11 merupakan titik maksimum. Oke, benar. Ya. Oke. Itu. Oke, jangan ini kalau hewan makanya nggak boleh menggunakan koma ya. 13,7 tadi ini menjadi permasalahannya. Masa ya hewan itu menjualnya 13,7 kan nggak mungkin ya. Tuh. Next, nomor 14. Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum 18.400.000. Benar ya, dari soal nomor 13 tadi keuntungan maksimumnya 18.400.000. Oke, kita tulis sesuai atau tanda centang atau benar. Sebanyak 4 sapi dan 11 kerbau, akhirnya Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum. Oke, benar. Karena 4 sapi dan 11 kerbau. Ada 15 sapi saja yang membuat Pak Mahmud memperoleh keuntungan maksimum. Salah. Pak Mahmud memperoleh kerugian sebesar 18.400.000. Enggak lah, nggak mungkin rugi dong. Salah ya. Oke, itu aja tentang pembahasan tema pedagang hewan. Jika ada kurang jelasnya bisa diputar kembali video ini. Mohon maaf kalau tidak sesuai kunci yang ada, karena realitanya seperti itu, gitu ya. Dan inilah yang benar menurut saya. Klik like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya dan berbagi bersama, share ke teman-teman kalian agar bisa belajar bersama dan sukses bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.